Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim. Kaum muslimin sidang jemaat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Terutama sekali rahmat karunia yang paling tinggi dan paling mahal nilainya, kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, masih diberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan salatul Jum'ah di Masjid Arif Rahman Hakim yang kita cintai dan kita banggakan. Kaum muslimin sidang jemaat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyajikan khutbah ini dengan judul kehidupan dan kemuliaan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menciptakan kita manusia di muka bumi ini, Allah terlebih dahulu mendeklir, terlebih dahulu mengumumkan kepada makhluk ciptaannya yang terlebih dahulu, sebagaimana tertuang di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 30. Tadi sudah saya bacakan sebahagian ayatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai sekalian para malaikat, bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang yang namanya manusia yang diberi tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dari awal Allah deklir bahwa makhluk yang diciptakannya, yang dikasih nama dengan manusia ini, sudah dikatakan akan mengemban misi yang begitu hebat, begitu luar biasa, begitu mulia. Kenapa dibilang hebat? Kenapa dibilang mulia? Karena dia diberi tugas sebagai khalifah. Secara literal kita faham bahwa sebenarnya siapa sih atau apa sih makna khalifah itu? Apa sih tugasnya seorang khalifah? Khalifah taruhlah kita kasih makna sebagai pemimpin, sebagai orang yang mengurus, mengatur, mendamaikan, mensejahterakan, memakmurkan kehidupan di bumi ini. Itulah tugas manusia.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, seketika makhluk yang sudah diciptakan terlebih dahulu itu seakan memberikan koreksi terhadap keinginan Allah untuk menciptakan khalifah itu tadi. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan manusia yang kelak akan saling membuat kerusakan, menumpahkan darah satu sama lain di muka bumi ini? Apakah tidak cukup kalau mereka dimaksudkan untuk menyembah dan mensucikan Engkau? Apakah tidak cukup kami untuk menyembah, mensucikan dan memuliakan Engkau, ya Allah? Tetapi Allah sudah mengatakan kepada makhluknya yang sudah terlebih dulu diciptakan, termasuk malaikat itu tadi, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu dari apa yang tidak kalian ketahui. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita melihat sebenarnya apakah modal kita, kekuatan kita, kemampuan kita manusia sehingga dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi tugas menjadi khalifah di muka bumi ini. Allah sendiri yang menjelaskan bahwa Allah wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah yang telah memberikan as-sam'a, pendengaran, al-absar, akal, pikiran, afidah, kemampuan hati, kemampuan iman, kemampuan untuk menjadi makhluk yang bersyukur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ternyata masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi ini terjadi problem hubungan kita dengan sesama, mungkin dengan teman kita, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan lingkungan kita, seagama, berbeda suku bangsa, bahkan antar bangsa. Ternyata ketika manusia itu tidak menjadikan dirinya sebagai makhluk seperti yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, untuk menjadi khalifah, untuk menjadi makhluk yang menciptakan suasana harmonis, suasana damai, suasana aman, tentram, membangun kehidupan di lingkungan keluarganya, keluarga yang aman, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Membangun masyarakatnya, membangun masyarakat yang harmonis, masyarakat yang damai, masyarakat yang tertib, sejahtera, lahir dan batin. Ketika manusia melepaskan diri dengan sifat-sifat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ketika itulah manusia tidak lagi mampu untuk memikul dan mengemban misi kekhalifahan itu tadi. Karena apa? Karena manusia tidak lagi memiliki kekuatan, imannya enggak ada,
akhlaknya nggak ada, moralnya nggak ada, nilai-nilai kemanusiaannya tidak ada. Bahkan bukan hanya sekedar tidak takut kepada sesama manusia, Allah pun dia tidak pernah takut. Tidak pernah takut dikutuk, dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia itu sudah dikuasai oleh nafsunya di dalam menjalankan hidup dan kehidupan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'amaratun bisu." Sesungguhnya nafsu, sesungguhnya nilai-nilai yang tidak dilandasi oleh moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kebangsaan akan mendekatkan dan akan menjerumuskan manusia itu untuk berbuat kerusakan di dalam kehidupan. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerja, berbuat, lakukanlah aktivitas dalam kehidupanmu sebagai manusia makhluk dan khalifah Allah di muka bumi ini, kata Allah, wa qul i'malu, bekerja, berbuatlah kamu. Fasayarallahu amalakum, Allah akan menilai, Allah akan menyisakan, melihat, Allah akan mencatat semua amal kebaikan yang kamu lakukan, semua amal maksiat dan durhaka yang kamu lakukan. Fasayarallahu amalakum, tidak ada sedikit pun yang lewat dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Wa rasuluhu, rasulnya ikut menyaksikan bahwa kalau kamu benar-benar menjadi umat yang senantiasa mengikuti petunjuk dan ajaran rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman seluruhnya akan melihat apa yang kamu lakukan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, barangkali kalau boleh kita sedikit mempersempit ruang lingkup tentang analisa kenapa sebenarnya manusia begitu rusak di dalam kehidupan ini. Terkadang seakan dia tidak memiliki nilai-nilai moral, tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan ini, karena mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 105 tadi itu. Wa qul i'malu, berbuatlah, bekerjalah. Fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat, akan mencatat, akan melipat gandakan semua nilai-nilai kebaikan yang kamu lakukan. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang kamu lakukan. Rasulnya juga akan melihat, orang-orang yang beriman akan melihat. Apa maksudnya Allah memberitahukan hal ini kepada kita? Agar kita ikhlas, agar kita menjadi orang yang betul-betul merasa bahwa setiap sikap dan perbuatan yang kita lakukan
adalah sesuatu yang memiliki nilai yang mahal bagi kehidupannya, bagi kehormatannya, bagi kemuliaan dirinya di dalam kehidupan ini. Di dalam ayat berikutnya, kalimat berikutnya, fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ketahuilah bahwa sekarang kamu hidup dalam keadaan apapun yang kita miliki. Ada yang sedang berkuasa, ada yang sedang menjabat, ada yang sedang menjadi pengusaha yang hebat, ada yang sedang menjadi siapapun kita. Apakah kamu merasa bahwa semuanya itu tetap akan kita genggam, tetap akan kita miliki sampai akhir kehidupan kita, akan memberikan manfaat kepada kita? Tidak. Tanpa kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu tadi. Bahkan Allah memberitahukan secara tegas, fasaturadduna ila alimil ghaibi fasyahadah. Aku akan kembalikan kamu pada suatu saat di suatu tempat kehidupan di mana tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan dikembalikan oleh Allah, akan diperlihatkan kembali oleh Allah tentang apa-apa yang kamu lakukan sepanjang kamu menjadi dan menjalani misi kehidupan sebagai khalifatullah, di mana Allah menitipkan amanat dan tugas tanggung jawab kita di muka bumi ini. Kaum muslimin sidin mat rahimakumullah. Di akhirnya Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah ingatkan kepada kita. Ayat ini sangat populer dan selalu dibaca oleh para khatib dimanapun khatib itu bertugas atau menyampaikan khutbah.